Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi Pak, apakah semuanya dalam keadaan sehat? sehat? Oh iya, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Semua masuk Pak. Oh ya, mari kita mulai pelajaran dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Mari kita sama-sama berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai pagi hari ini dengan materi yang pertama, yaitu logika matematika. Apakah yang kamu bayangkan ketika mendengar logika matematika? Kok matematika pakai logika segala? Sementara sebagian perempuan akan berpikir logika itu mah urusan laki-laki. Sedangkan perempuan itu memakai perasaan. Di dalam ilmu matematika, kamu dapat mempelajari logika buat apa? Ya, tentu saja supaya untuk mengasah otak kita dalam 3. penarikan kesimpulan. Jadi kedepannya kita harus 3. Jadi kedepannya kita tidak asal menduga sesuatu, tidak ada lagi dan kalimat kata untuk bilang kedepannya mau jemput jam 10, kok telat, kamu jalan sama mantan ya. Ya adik-adik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, apakah adik-adik bisa membedakan kalimat terbuka dan tertutup logika matematika? Yang pertama ini adalah kalimat terbuka. Yang kedua adalah kalimat contoh. Jadi yang pertama adalah kalimat terbuka dan yang kedua adalah kalimat tertutup. Contoh: ya ini contohnya. Maaf ya, semalam aku ketiduran. 3. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua. Ya, contoh kalimat tertutup yaitu lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Dari contoh kalimat terbuka dan tertutup, apakah adik-adik bisa membedakan? Tidak Pak. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang 3. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang harus dibuktikan kebenarannya.
Seperti ini contohnya, maaf ya, semalam aku ketiduran. Jadi ini belum pasti dia tidur atau belum. Kita harus membuktikan. Lalu untuk kalimat tertutup, contohnya lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Ini berarti real, emang benar lagu Indonesia. Jadi adik-adik sudah bisa membedakannya. Iya Pak, sudah. 3. Bagus, sudah. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama, negasi atau penyangkalan. Yang dilambangkan oleh Ya. dari sebuah penyangkalan. Kita dapat membuat penyangkalan. Jadi saya ulang, mohon maaf baru saya salah. Dari sebuah pernyataan kita dapat membuat pernyataan baru berupa lingkaran, 3. negasi atau penyangkalan. Berikut adalah tabelnya. Pertanyaan B artinya benar dan S artinya salah. Artinya P ini adalah jika suatu pernyataan P benar, maka lingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah contoh saya akan tuliskan. P adalah unggas. 3. Jika P unggas adalah burung, negasi P ada unggas yang bukan burung. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan orang yang menggunakan pernyataan negasi atas pernyataan orang lain, berujung pada pertengkaran. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konjungsi. Konjungsi yaitu merupakan pertanyaan. Saya ulangi, konjungsi merupakan pernyataan majemuk. 3. Pernyataan majemuk yang diawali dengan kata hubung dan. Saya akan tuliskan contohnya. Contoh tabel.
Ya, ini contohnya. 3. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Lalu kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu konjungsi materi ketiga. Aneh, nyangkut sedang. Dijungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P dijungsi Q sama dengan P atau Q. Saya akan menuliskan tabelnya. Ya, ini contoh dari dijungsi. Jika kita lihat pada tabel kebenaran dijungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi keempat, implikasi. Ya, implikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung maka, sehingga dari P maka Q dibaca jika P maka Q. Adapun tabel dari berikut ini ya. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya
bernilai salah jika antisade P benar dan konsekuensi Q salah. Ya. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima, biimplikasi. Ya, kita tinggal tambahkan saja I sama ini. Diimplikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P jika dan hanya jika, sehingga notasi P Q sama dengan P jika dan hanya jika. Kemudian saya akan ulang P jika dan hanya jika Q. Kemudian contohnya. Dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Izin Pak, waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis, kita akan lanjut lagi minggu depan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah paham atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.